Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPLS kali ini dari Satgas Covid SLB Negeri 2 Yogyakarta. Anak-anakku sekalian, pandemi ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun, mengenai bagaimana penanganan COVID-19 di SLB Negeri 2 Yogyakarta. COVID-19 yang sekarang sedang merebak di mana-mana atau hampir seluruh dunia, tidak lepas juga SLB Negeri 2 ikut berperan, karena di SLB Negeri 2 banyak juga orang-orang yang berada di dalamnya. Maka bagaimana kita menghadapi pandemi ini? Bagaimana kita bisa menghadapi? Maka kita harus bersatu untuk melawan pandemi ini. Untuk diri kita masing-masing, yang pertama dan yang paling penting kita jaga imun dan iman. Yang perlu menjaga imun, pertama kita gunakan setiap kita pergi keluar dari rumah atau dari mana saja, atau bahkan di rumah itu kita menjaga protokol kesehatan yang meliputi 5M. Ada cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, terus hindari kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Apa itu mobilitas? Mungkin anak-anak sudah tahu, yaitu bepergian, keluar dari rumah kita. Kalau tidak penting sangat, kita jangan keluar rumah. Itu. Tapi juga penting, selain kita menjaga prokes di rumah maupun dimanapun kita berada, kita harus memiliki pikiran yang tenang, karena imunitas itu bersumber dari diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tenang, maka imunnya juga akan tinggi, akan membuat imun kita tinggi. Selain itu, makanan-makanan yang sehat, bergizi, itu kita perlu. Istirahat yang cukup, itu beberapa hal yang perlu kita jaga untuk menjaga imun kita. Yang kedua adalah menjaga iman kita. Walaupun kita menggunakan semua itu, kita 5M, tapi kita niatkan semua itu hanya untuk membantu orang lain, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau bagi yang beragama Islam, kalau bagi yang non-muslim atau yang beragama selain Islam, hanya untuk menjaga kesehatan sesama manusia, untuk kebaikan bersama, bukan kebaikan diri sendiri. Untuk yang non-muslim sangat penting kita jaga protokol kesehatan kita, karena itu yang paling penting. Untuk yang beragama Islam, selain kita jaga prokes, alangkah baiknya kita yakin dengan perintah Rasulullah, yaitu bagaimana agar kita terhindar dari musibah dan lain sebagainya. Kita menjaga menggantungkan wudhu, atau setelah wudhu batal, sehingga selalu dalam keadaan suci. Insya Allah itu akan menjaga daripada kita, dari kesehatan kita, dari musibah, dari mara bencana dan lain sebagainya. Kita akan terhindar dari itu kalau kita sudah biasa menggantung wudhu batal, langsung wudhu lagi. Nah, yang paling penting selain menjaga protokol kesehatan, kita juga selalu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, sehingga kita minta semua pertolongan hanya kepada Tuhan kita, kepada Allah. Karena semua itu terjadi, langkah-langkah hanya penanganan COVID di SLB Negeri 2, yaitu kami telah menempeli atau membuat suatu kawasan wajib masker, di mana semua yang masuk ke dalam kawasan itu wajib menggunakan masker. Situ juga ketika kita masuk disediakan ukur suhu. Bagaimana suhu kita? Ketika suhu sudah mencapai 37 derajat lebih, maka lebih baik, walaupun sudah sampai di sekolah, kita pulang ke rumah beristirahat. Terus selain itu
ada mencuci tangan. Nah, di situ ada wastafel. Kalau yang masih kurang yakin, di setiap ruangan ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, membersihkan tangan kita dari kuman-kuman, bakteri-bakteri dan virus-virus. Nah, selain itu, di wastafel juga ada di depan, di belakang. Nah, ini ada di beberapa tempat. Nah, atau kalau hand sanitizer ada di setiap ruangan utama. Bahkan ruangan-ruangan kelas, ketika mau masuk kelas, insya Allah disediakan hand sanitizer. Apabila masuk tatap muka secara terbatas, maka meja, kursi disetting bagaimana jaraknya tidak terlalu rengket atau memiliki jarak sesuai dengan anjuran daripada yang dianjurkan protokol kesehatan. Setelah itu, kami juga dari Satgas Covid SLB Negeri 2 Yogyakarta juga melakukan daripada penyemprotan disinfektan ke seluruh ruang-ruang kelas atau tempat-tempat yang sering dipakai untuk berkumpul atau bertemunya banyak orang. Di situ kami semprot menggunakan disinfektan sehingga menjaga sterilisasi dari tempat-tempat tersebut. Itu saja dari Satgas Covid. Nah, ini Satgas Covid juga mengucapkan sangat berbelasungkawa atas meninggalnya rekan kita yaitu Bu Septi Indrawati, yang karena juga terpapar daripada COVID-19. Karena terlepas dari semua itu sudah adalah kehendak Allah, bukan COVID itu yang mematikan, tapi memang Allah sudah menggariskan sudah waktunya Bu Septi itu dipanggil, atau Bu Septi ini sudah kembali ke tempat yang tenang, tidak mati, karena manusia itu tidak akan ada matinya, hanya pindah alam saja. Di sana akan hidup selama-lamanya. Itu saja dari Satgas Covid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.